Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada manajemen proyek. Malam kali ini kami akan membahas mengenai project communication atau proyek komunikasi. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Muhammad Ansori, kemudian rekan saya Jasinta Sulistiarmawati, Nanda Afifah, dan Aan Taufikur Rahman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi communication project itu sendiri. Nah, bisa kita ketahui bahwa dalam suatu proyek, ancaman yang paling besar yaitu adalah komunikasi. Kenapa seperti itu? Karena kegagalan komunikasi mencerminkan bahwa kita tidak profesional dalam bidang TI sebagai seorang komunikator yang baik. Keterampilan verbal atau komunikasi yang kuat merupakan faktor kunci dalam pengembangan karir bagi seorang profesional TI. Jadi, keterampilan verbal atau komunikasi ini, jika kita berhasil melakukannya, itu merupakan sebuah pengembangan karir yang menjadi kunci keberhasilan kita. Mengenai definisi manajemen proyek komunikasi itu sendiri, yaitu merupakan sebuah bidang yang wajib dimiliki oleh manajer proyek dengan tujuan semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat dan dikumpulkan, dibagikan, serta disimpan pun diatur dengan tepat. Nah, dari definisi ini, peran manajer proyek nantinya atau peran manajer komunikasinya ini nanti itu dia akan menyimpan segala sesuatu informasinya berkaitan dengan proyek, mulai dari seperti dokumen, kemudian seperti drafting, kemudian seperti wawancara yang nantinya akan disampaikan dan diatur kepada orang yang tepat. Sebagai salah satu contohnya, ketika kita menerima permintaan drafting, nantinya akan disampaikan kepada tim programmer seperti itu. Dalam proses manajemen project communication terdapat 3 proses, yaitu 1. Plan communication management, yang kedua manage communication, dan yang ketiga adalah control communication. Plan communication management. Plan communication management sendiri merupakan sebuah proses dalam menentukan kebutuhan informasi stakeholder proyek dan menentukan sebuah pendekatan komunikasi. Biasanya dengan memasukkan model rencana manajemen komunikasi berupa dokumen untuk menentukan komunikasi proyek. Nah, manfaat dari plan communication management sendiri ini itu nanti adalah mengidentifikasi dan mendokumentasi pendekatan secara efektif dan efisien dengan stakeholder. Misal, kita ada namanya proses wawancara yang nantinya kita akan melakukan planning seperti rencana project ini berjalan berapa lama, kemudian dari rencana project ini apa yang bisa jadi secara cepat ataupun tidak secara cepat. Masih dalam proses project communication, ada plan communication management. Isi rencana manajemen komunikasi itu apa aja sih? Ada pertama, persyaratan komunikasi stakeholder. Kedua, peningkatan dalam menyelesaikan persoalan. Ketiga, informasi yang akan dikomunikasikan. Keempat, metode yang disarankan untuk sampainya info. Kelima, orang yang menerima informasi. Keenam, prosedur revisi untuk memperbarui rencana. Ketujuh, frekuensi komunikasi. Dan kedelapan, daftar istilah yang berkaitan dengan komunikasi. Seorang manajer proyek harus menguasai komunikasi dua arah yang efektif dan akurat. Hal tersebut dapat membantu mengantisipasi masalah, membuat keputusan yang tepat, dan mengawasi orang lain dalam mengembangkan hubungan dalam proyek. Faktor yang mempengaruhi komunikasi itu ada apa aja ya? Ada kredibilitas dan daya tarik komunikator, ada kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan, ada lagi kemampuan komunikasi untuk menerima dan memahami pesan. Di dalam manage communication, yaitu menyampaikan informasi yang tepat pada waktu dan dalam format yang tepat sebagai prioritas utama. Terdapat sebuah pertimbangan tertentu dalam pendistribusian informasi, yaitu ada 2,
menggunakan teknologi dan menggunakan metode formal dan informal. Dalam mendistribusikan suatu informasi, harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar agar informasi tersebut dapat tersampaikan. Sama seperti halnya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasannya mendistribusikan informasi adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam format yang berguna yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utamanya. Maka dalam hal komunikasi ini terdapat metode dasar dalam berkomunikasi. Di antaranya ialah nonverbal, verbal, dan komunikasi face-to-face atau komunikasi secara langsung. Komunikasi nonverbal ialah berupa kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, serta sikap yang memungkinkan kita berkomunikasi tanpa kata. Kemudian komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis dengan menggunakan bahasa. Komunikasi verbal tidak hanya menyangkut komunikasi lisan atau oral communication, tetapi juga komunikasi tertulis atau written communication. Selanjutnya ialah komunikasi face-to-face atau komunikasi secara langsung. Di sini komunikasi face-to-face itu adalah hal yang paling penting dan yang paling efektif serta mudah dipahami dalam menyampaikan suatu informasi. Menurut riset mengenai komunikasi langsung, dapat membuktikan bahwa dalam interaksi face-to-face terdapat 58% melalui body language atau bahasa tubuh, 35% melalui kata-kata, 7% melalui isi atau kata-kata yang diucapkan, perhatian yang lebih dari sekedar kata-kata sebenarnya, nada bicara yang mengekspresikan apa yang dirasa, dan bahasa tubuh yang mendukung momen yang dirasa. Dengan menerapkan komunikasi secara langsung ini, seperti pertemuan yang rutin, meskipun singkat, tetapi bersifat sangat efektif dalam proyek TI. Hal ini dikarenakan pengaruh dari sifat pribadi seseorang. Misal, introvert yang lebih menyukai komunikasi pribadi, atau extrovert yang suka untuk membahas sesuatu secara publik. Oke, setelah tadi kita telah mendengarkan penjelasan mengenai plain communication dan managed communication, ini saya akan menjelaskan tentang control communication atau mengontrol komunikasi. Jadi, agar komunikasi proyek itu dapat terjadi dengan baik, tentu manajer proyek harus melaporkan seluruh kinerjanya. Pelaporan kinerja dapat memberikan seluruh rangkuman informasi pada stakeholders mengenai bagaimana jalan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Berikut ini merupakan deskripsi dalam pelaporan kinerja. Di antaranya ialah 1. Status reports. Status reports ini mendeskripsikan posisi atau perkembangan proyek pada waktu tertentu atau dalam waktu tertentu. Dan yang kedua ialah progress report. Progress report ini mendeskripsikan apa yang telah dicapai oleh tim proyek selama periode tertentu. Dan yang ketiga adalah forecast. Forecast ialah memprediksi status dan perkembangan proyek di masa yang akan datang berdasarkan informasi yang didapat sebelumnya. Selanjutnya, tips serta saran untuk peningkatan komunikasi proyek mengelola konflik dengan efektif.
beberapa cara untuk mengatasi sebuah konflik. Yang pertama, confrontation, langsung menghadapi konflik menggunakan pendekatan problem solving. Yang kedua, compromise, menggunakan pendekatan give and take. Yang ketiga, smoothing, menjauhi perbedaan dan lebih menekankan pada agreement. Yang keempat, forcing, pendekatan win-lose. Yang kelima, withdrawal, menarik diri dari disagreement yang ada atau mungkin terjadi. Dengan memahami cara mengatasi konflik, maka konflik dapat dihindari atau komunikasi antar tim dapat berjalan dengan baik. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik. Biasanya, pada saat organisasi mulai besar, mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinvestasi dalam cara-cara meningkatkan komunikasi dengan orang-orang dari negara-negara dan budaya yang berbeda. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kepemimpinan dalam meningkatkan komunikasi, mengadakan meeting yang efektif. Dengan menerapkan ini, biasanya ditentukan tujuan dan hasil yang diinginkan dari meeting yang dilaksanakan. Selain itu, menentukan juga siapa yang harus menghadiri meeting tersebut. Setelah itu, memberikan sebuah agenda kepada peserta sebelum meeting. Menggunakan template untuk komunikasi proyek. Dengan menggunakan template dalam komunikasi proyek, maka proses komunikasi menjadi lebih profesional. Dalam riset bahwa menunjukkan perusahaan yang unggul dalam manajemen proyek pasti menggunakan template secara efektif. Mengembangkan infrastruktur komunikasi. Dengan mengembangkan infrastruktur komunikasi, maka sejumlah alat, teknik, dan prinsip yang memberikan dasar untuk transfer informasi akan menjadi efektif. Alat yang dimaksud yaitu email, software manajemen proyek, mesin fax, telepon, sistem telekonferensi, sistem manajemen dokumen, dan pengolah kata. Memanfaatkan software untuk membantu komunikasi, dan selanjutnya yaitu frekuensi komunikasi. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.